kita akan membahas pembagian polinomial. Nah, di video kali ini nih kita akan membahas pembagian polinomial dengan cara skema Horner. Nah, kalau di video sebelumnya nih kalian bisa belajar mengenai pembagian polinomial dengan cara bersusun atau bahasa kerennya porogapet. Nah, gimana sih caranya membagi polinomial atau pembagian polinomial dengan cara skema Horner? Yuk kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini tentukan hasil bagi HX dan sisa pembagian SX berikut. Nah, di sini ada 3 soal seperti video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya itu pakai apa tadi? Cara bersusun. Nah, kalau ini skema Horner. Yuk, seperti apa? Langsung saja. Kita mulai dari yang A. Oke, yang A. Di situ ada X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 plus X plus 5 dibagi X min 1. Langkah pertama kita tulis dulu koefisiennya. Koefisien dari masing-masing pangkat. Nah, kita mulai dari pangkat tertinggi kan ada X pangkat 4, ada X pangkat 3 gitu ya. Kenapa nggak ada X pangkat 5 ya? Di soalnya nggak ada X pangkat 5 ya. Adanya X pangkat 4, ada X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 atau X dan X pangkat 0 atau konstantanya boleh. Ini saya tulis saja biar kalian mudeng gitu ya. Nah, sebenarnya yang ini nih, ini hanya untuk mempermudah saja. Tidak usah ditulis pun tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah paham langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya kita buat garis subtenis seret. Nah, sini tandanya plus. Nah, plus begini. Kita mulai dulu dari koefisien X pangkat 4. Koefisien X pangkat 4 berapa? 1. Tulis ini 1. Koefisien X pangkat 3 berapa? 2. Salah. Jawabannya adalah negatif 2. Jangan lupa kalau ada negatif diikut sertakan. Kemudian koefisien X pangkat 2 mana? Koefisien X pangkat 2 di sini nggak ada, bro. Nah, di sini nggak ada kan? Berarti apa? Sini 0. Betul, yes. Jadi koefisiennya adalah 0. Kemudian koefisien X pangkat 1. Nah, koefisien X pangkat 1 ini nih. Nah, ini berapa? 1 plus 1 atau 1 aja nggak apa-apa ditulisnya. Oke, 1. Kemudian koefisien X pangkat 0 atau konstanta. Nah, yang nggak ada X-nya dah 5 ya. Nah, sampai sini bisa diterima? Bisa. Oke. Kemudian sebelah sini. Nah, sebelah sini ditulis apa nih, Bu? Nah, sebelah situ ditulis apa ya? Sebelah situ kita tulis, coba kita hapus dulu. Nah, kalau kalian bingung dapat dari mana tuh? Nah, dapat dari mana nih? 1. Ini sini 1 loh. Nah, dapat dari mana, Bu? Dari sini nih. Dari nih, saya tak kasih lingkar-lingkar tajam. Nah, dari sini nih. Nah, dari situ. Nah, didapat dari gini nih. Nah, cara mudahnya gini aja dah. Nah, misalkan X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah, jadinya muncul ini. Nah, ini muncul. Nah, ini. Nah, gini. Bagaimana? Bisa diterima? Paham? Mudeng, satunya dapat dari mana? Dari sini. Nah, kita kasih seret. Nah, ini ke sini. Seret gini ya. Oh, seret. Nah, terkumpul. Begitu. Bisa diterima? Bisa. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya seperti pada mencari nilai di video sebelumnya kan ada tuh mencari nilai polinomial menggunakan skema Horner kan ada tuh. Nah, ini hampir mirip, sama persis caranya, begitu ya. Nah, langkah pertama apa? Turunkan dulu. Nah, kita pakai ini. Nah, turunkan dulu. Nah, satunya dulu turunkan sini. Nah, di sini kita tulis 1. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, kita kalikan, Bu. Nah, kalikan gini. Set. Nah, kita kalikan. Hasilnya berapa? 1 kali 1. 1. Nah, yes. 1. Kemudian di sini min 2 ditambah 1. Nah, min 2 ditambah 1. Ini
ini min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 1 itu adalah negatif 1. Yes, negatif 1. Nah, langkah selanjutnya udah, ini kalikan sini lagi. Nah, berapa negatif 1 kali 1? Negatif 1 kali 1 negatif 1. Oke, 0 ditambah negatif 1 negatif 1. Pintar. Lanjut lagi. Nah, warna apa lagi ya yang belum? Biru dah. Kalikan lagi sama. Nah, begitu terusnya ya. Negatif 1 kali 1 negatif 1. Betul. Nah, 1 kali negatif 1 habis. Nah, 0. 0 enggak? 0. Kemudian yang terakhir, apa ya? Itu dah. Nah, ini dah. Nah, ini kali sini. Nah, 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Yes. Nah, 5 tambah 0 5. Sudah selesai. Nah, prosesnya sudah selesai, tapi belum ketemu hasilnya. Hasilnya mana, Bu? Nah, hasilnya ini nih. Nah, kalau kalian lihat, di sini hasilnya yang ditanyakan kan HX nih, ya enggak? HX. Berarti hasilnya mana, Bu? Hasilnya itu yang terakhir ini nih. Nah, ini dia. Ini adalah, bukan HX, ini adalah SX-nya, sisanya. HX-nya yang mana, Bu? HX-nya itu yang ini nih. Nah, kelihatan nggak ini? Nah, segini nih. Nah, ini adalah HX-nya. Penulisannya gimana, Bu? Penulisannya, yuk kita turunkan sebentar. Nah, kita turunkan. Nah, jadi kita mulainya dari sini nih. Nah, ini pangkat 0 nih. Kan pangkat 0 ya. Nah, berarti ini X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Urutannya dari belakang. 0, 1, 2, 3. Oh, berarti di sini apa? Ya, X pangkat 3 min X pangkat 2 apa? Min X. Iya, ininya X0 nya 0, berarti nggak usah ditulis. Begitu. Ini adalah HX-nya. Mudah nggak? Bu, kalau sininya 3, berarti ya sini X0, X1, X2 aja. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Urutannya ini. Nah, begini. Nah, coret-coret. Waduh. Gitu ya. Jadi mulainya dari belakang. X pangkat 0, X1, X2, X3. Atau X pangkat 3 ya maksudnya ya. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Ini HX-nya. Kalau SX-nya atau sisanya adalah 5. Coba cek video sebelumnya, sama nggak hasilnya? Sama enggak? Pastinya sama, insya Allah. Begitu ya. Bagaimana? Bisa diterima untuk yang contoh soal yang A? Bisa, Bu. Nah, gampang, Bu. Masih gampang banget ya. Lanjut yang B. Nah, yang B kita tulis dulu soalnya yang B. Nah, yang B soalnya kayak apa tadi? Hilang ya. 2x pangkat 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 4x plus 6 dibagi 3x plus 2. Oke. Kita tulis sama seperti tadi. Nah, kita turunkan dulu, boleh. Nah, ini udah hafal soalnya ya. Ya, kita tulis dulu tadi sama. Pangkat tertingginya terbesar adalah x pangkat 3 kalau nggak salah ya. X pangkat 3 berarti urutannya x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Itu ya. Ini untuk mempermudah saja nih, nggak usah ditulis tidak apa-apa untuk bagian ini. Kemudian selanjutnya kita buat garis dulu. Nah, begini ya. Koefisien x pangkat 3. Nah, kita lihat di atas boleh, nggak apa-apa. Koefisiennya adalah 3. Koefisiennya adalah 3. Koefisien x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 5. 5. Pintar. Koefisien x pangkat 1 berapa? Negatif 4. Pintar. Negatif 4. Kemudian koefisien x pangkat 0 atau konstantanya adalah plus 6 atau 6. Pintar. Nah, kemudian sebelah sini nih diisi apa lagi? Nah, sama seperti tadi. Nah, sama ya. Diisi yang sebelah sini nih. Nah,
3x plus 2, tapi kita buat sama seperti ini. Nah, berarti kita tulis dulu di sini 3x plus 2 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Seperti ini. Nah, berarti tanda tanya ini kita tulis dengan negatif 2 per 3. Berarti sini negatif 2 per 3. Yo, pelan-pelan. Caranya hampir sama. Turunkan dulu 3-nya. Nah, 3 kali negatif 2 per 3. Berarti berapa? Negatif 2. Pintar ya, Bu. Negatif 2 ya. Kemudian, oh ya, jangan lupa sini plus. Nah, 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. 5 ditambah negatif 2 kan sama saja 5 dikurangi 2. Nah, begitu maksud saya. Berapa? 3. Yes. 3 dikali negatif 2 per 3. Negatif 2 lagi. Yes. Nah, sekarang negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif 6. Pintar. Negatif 6 dikali negatif 2 per 3. Berapa? Negatif 6 dikali negatif 2 per 3. Negatif 6 bagi 3 2. 2 kali 2 negatif 4. Negatif kali negatif positif, jadinya 4. Betul nggak? Betul ya. Kemudian 6 ditambah 4 10. Selesai. Wah, gampang ya. Berarti ini apa? Ini SX atau sisa. Yang sebelah sini mana nih? Sebelah sini adalah HX. Cuma apa, Bu? Cuma bedanya kalau sini kan hasil HX-nya tuh langsung nih, ini nih. Ya enggak? Cuman kita urutkan. Ini juga sama kita urutkan nanti. Nah, ini berarti X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Ini urutannya. Nah, ini ya. Nah, kan begini. Kita tulis nih. Tulis dulu SX-nya dulu yang udah jelas. X-nya adalah 10. HX-nya itu adalah apa? 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 1 atau 3x saja dikurangi 6. Kan begini. Begitu ya. Nah, ini sudah selesai belum? Belum. Nah, di sini masih ada satu tahapan lagi untuk mencari HX-nya. Apa? Yaitu dibagi. Dibagi apa, Bu? Dibagi 3. 3 dapat dari mana? Dari sini. Muncul sini. A-nya. Begini. Jadi, bukan nomor 1 enggak? Nomor 1 coba lihat, kita coba lihat. Yuk, kita coba lihat bersama-sama. A-nya berapa? 1. Ini kan X sama saja 1X. Ya enggak. Ini dibagi 1 kan hasilnya sama. Suatu bilangan dibagi 1 ya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan soal nomor 2, A-nya itu bukan 1 tapi 3. Makanya di sini prosesnya harus dibagi 3. Bisa diterima? Paham? Coret. Nah, coret, Bu. Coret. Nah, berapa? Ini 1, ini 2. Berarti HX-nya adalah HX-nya berapa? HX-nya sama dengan X pangkat 2 ditambah X min 2. Begitu. Bisa diterima? Paham? Paham ya? Jadi 3 ini diperoleh dari mana? Dari A-nya sini, pembaginya. Suatu polinomial dibagi ya, yang dibagi berapa? A-nya, bukan yang dibagi tapi yang pembaginya, gitu ya. Atau gimana lah ya, gitulah, mudeng lah ya. Begitu. Bisa diterima? Bisa. Paham? Paham. Lumayan ya. Jadi diperoleh SX-nya itu adalah 10, HX-nya adalah X kuadrat plus X min 2. Bu, kalau misalkan di sini berapa? 5X, ya berarti nanti di sini dibagi 5.
Jadi tergantung nih A-nya berapa. Ini kan AX plus B ya. Kalau di teori kan, kalau kalian lihat di LKS kan ada nih namanya AX plus B. Nah, ini A-nya. Nah, gitu ya. Dibagi A-nya gitu. Lanjut. Oke, lanjut soal yang ke C. Soalnya adalah 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x min 7 dibagi x pangkat 2 ditambah x min 2. Nah, yuk seperti apa kerjanya? Oke, soalnya adalah tadi sebentar. Soalnya adalah 2x pangkat 3. Kita tulis dulu yang C. Yang C sebentar. Yang C soalnya adalah 2x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 2x min 7 dibagi x pangkat 2 plus x min 2. Oke, langkah-langkahnya hampir mirip seperti yang tadi ya. Berarti di sini paling tinggi x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Dan kita tulis di sini koefisiennya adalah 2, 7, 2, min 7. Nah, terus bagaimana untuk yang sebelah sini diisi berapa? Sama seperti tadi. Dari sini. Dari ini nih. Nah, yuk kita jabarkan dulu. Berarti x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat, kalau kita jabarkan ya jadi bentuknya adalah faktoran begitu ya. Jadi berapa? X plus 2 dan x min 1. Ini x plus 2 dan x min 1. Nah, ingat-ingat kembali ya pemfaktorannya ya. Jadi x plus 2 dan x min 1. Nah, di sini diperoleh x-nya sama dengan negatif 2 atau x-nya sama dengan berapa? 1. Ingat ya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita isi sini nih. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya yang mana nih? Kan ada dua, ada x1, x2. Yang mana yang kita pilih? Gitu kan ya. Nah, kalian pilihnya ya tinggal gampang aja, terserah mau yang mana dulu, nggak apa-apa, sama saja. Nah, boleh juga ini sebagai K1 atau ini sebagai K2 juga boleh seperti ini. Nah, berarti x yang pertama dulu yang kita gunakan. Berarti di sini adalah negatif 2. Nah, terus angka selanjutnya gimana? Turunkan dulu duanya. Nah, 2 kali negatif 2 negatif 4. 7, di sini tambah belum ya. 7 ditambah negatif 4 sama saja 7 dikurangi 4, 3. 3 kali negatif 2 negatif 6. Negatif 6 atau 2 ditambah negatif 6. 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 4. Ya enggak? Negatif 4 dikali negatif 2 8. Negatif 7 tambah 8 1. Nah, ini kalau sudah sampai sini ya. Nah, kemudian ini kasih tanda dulu. Nah, ini sebagai S1. Nah, S1 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita turunkan lagi. Nah, mau beda warna boleh, biar membedakan nggak apa. Nah, begini. Nah, begini. Ditambah juga. Nah, di sini tinggal K2-nya. Nah, ini Bina tulis dulu ya. Bentar, biar memudahkan kalian. Ini K1. Nah, sekarang K2-nya tinggal di sini 1. Nah, kemudian gimana? Ya sama. 2 kali 1 2, 3 tambah 2 5 kali 1 5, min 4 ditambah 5 1, kan gini ya enggak? Nah, yang ini sebelah sini nih, ini sebagai S2 nya. Nah, ini K2 nya. Nah, sampai sini bisa diterima? Bisa.
Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan HX atau hasil bagi dan SX-nya atau sisa pembagiannya. Nah, untuk HX-nya, ini. Untuk HX-nya, HX, sebentar. Untuk HX-nya, HX-nya itu berarti berarti ini X0, ini X1 gitu ya, berarti 2X plus 5. Bu, kok nggak dibagi A? Nah, kita lihat di sini A-nya berapa? Ini kan kalau bentuknya kuadrat kan berarti AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya itu 1. Nah, 1, 2X plus 5 dibagi 1 ya 2X plus 5. Makanya tidak usah dibagi dengan A karena A-nya itu 1 gitu ya, atau nggak usah ditulis dah gitu. Beda kalau misalkan A-nya di sini 2 atau 3 atau 4 atau 5 begitu ya. Di sini juga akan sama, nanti akan dibagi A-nya sama seperti yang nomor 2 atau B gitu ya. Ini sama-sama dibagi 3. Jadi tergantung A-nya. Nah, A-nya berapa begitu ya. Nah, terus yang agak harus dipikirkan tuh adalah sisanya. Nah, sisanya itu berapa? Nah, sisanya itu untuk bentuk seperti ini ada rumusnya, yaitu apa? S2X ditambah S1 dikurangi S2K1. Nah, berarti S2-nya berapa? Kan sudah ada nih kalau kalian lihat ya. Sudah ada nih S2. Ini nah. Nih, berarti S2-nya adalah 1. Ya kan? 1X. Nah, X-nya tetap ditambah S1. S1-nya berapa? S1-nya 1 juga, Bu. Oke, 1. Dikurangi. Nah, S2-nya berapa? S2-nya juga 1, Bu. 1 dikali K1. K1-nya berapa? Nah, K1-nya adalah negatif 2. Nah, kok bingung ini dikurung boleh. Nah, karena perkalian begitu ya. Nah, berarti di sini 1 dikali X ditambah 1 dikurangi 1 kali min 2. Nah, begini. Nah, berarti kalau kita geser sedikit, nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan apa? X 1 dikurangi negatif 2. Ya, sama saja 1 ditambah 2 berapa? 3 plus 3. Oh, jadi SX-nya itu adalah berapa? X plus 3. Ini SX-nya. Gitu. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Jadi kalau yang contoh A dan B itu langsung ya. Langsung. Nah, sisanya langsung muncul seperti ini. Karena bentuknya bukan kuadrat, begitu ya. Kalau yang ini, bentuknya adalah kuadrat pembaginya. Jadinya ada rumusnya. Ini rumusnya. Diingat-ingat ya. Bagaimana? Sampai sini bisa diterima? Gampang nggak? Gampang Bu. Kalau lihat contohnya gampang, tapi kalau mengerjakannya gitu ya. Nah, buat kalian yang masih, Bu, saya masih bingung nih. Nah, diulang lagi videonya, bisa diulang lagi, jangan sampai bosen begitu ya. Kemudian jangan bosen-bosen untuk belajar begitu. Kemudian satu soal deh buat kalian. Kok buat Bu Indah udah banyak soal ya. Sudah kebanyakan persoalan hidup gitu ya. Nah, buat kalian aja deh yang belum ada persoalan hidup. Satu pertanyaan untuk kuis. Jadi kesimpulannya apa nih antara Horner ataupun dengan bersusun? Apakah mereka memiliki hasil pembaginya sama dan sisanya sama enggak gitu? Hasil bagi dan sisanya sama enggak? Nah, kalian bisa cek di jawaban sebelumnya atau di video sebelumnya. Dengan video ini disinkronkan, kalian lihat bersama-sama hasilnya sama enggak antara
kita membagi polinomial dengan menggunakan skema Horner ataupun dengan cara bersusun, hasilnya sama enggak, begitu ya. Kemudian ditulis juga di kolom komentar kalian paling suka menggunakan metode atau cara yang mana, begitu. Begitu saja video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.